Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maudi Miranda dari Prodi Akuntansi dan pada kesempatan ini mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, mekanisme pasar dalam Islam. Yang kedua, perbankan Islam. Yang ketiga, riba dalam Islam. Yang keempat, kepemilikan dalam Islam. Dan yang kelima, peran negara dalam ekonomi Islam. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang mekanisme pasar Islam. Pasar memegang peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW serta Khulafaur Ar-Rasyidin. Pada waktu Rasulullah SAW dibangun dan diatur 100% berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa dan biaya lain-lain. Nah, pasar dalam pandangan pemikiran ekonomi Islam itu ada beberapa. Yang pertama, mekanisme pasar Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 793 Masehi. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Dan yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1338 Masehi. Ia membagi tipe barang jadi dua macam, ialah barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya, apabila suatu kota tumbuh serta populasinya meningkat hingga persediaan. Dan adapun prinsip mekanisme pasar Ar-Rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, berdasarkan persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan. Nah, pembahasan kedua yaitu perbankan Islam. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan Islam beroperasi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang melarang riba atau bunga, gar, ketidakpastian, dan maisri atau spekulasi. Nah, transaksi harus dilakukan berdasarkan keadilan, keterbukaan, dan kesempatan bersama. Adapun jenis-jenis produk dan layanan yang ditawarkan di perbankan syariah, yaitu pertama, mudaharabah, yaitu kerjasama bisnis di mana suatu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola bisnis. Yang kedua, musyarakah adalah kemitraan bisnis di mana semua pihak menyumbangkan modal dan berbagai keuntungan serta kerugian sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Yang ketiga, murabahah adalah penjual lembaran dengan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, ijarah adalah perjanjian sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang disepakati. Dan yang terakhir, wadiah adalah produk tabungan atau deposito di mana bank bertindak sebagai penjaga dana nasabah tanpa memberi imbalan bunga. Dan perbankan Islam menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi. Bank juga harus memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, perbankan Islam menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari riba, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Nah, materi ketiga atau pembahasan ketiga yaitu riba dalam Islam. Riba dalam Islam merujuk pada praktik memperoleh keuntungan atau manfaat tambahan melalui pinjaman uang atau barang dengan cara yang dianggap tidak etis atau tidak adil menurut ajaran Islam. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yang berarti pertumbuhan atau penambahan. Dalam konteks keuangan Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras oleh Al-Quran. Al-Quran secara tegas melarang riba dalam beberapa surah termasuk surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Dalam ayat-ayat tersebut riba dijelaskan sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil serta dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis-jenis riba. Yang pertama, riba al-fad
riba al-fadl terjadi dalam pertukaran barang-barang sejenis dengan tambahan yang tidak adil, dan yang kedua riba an-nasi'ah adalah riba yang terjadi dalam peminjaman uang dengan syarat tambahan atau penundaan pembayaran yang tidak adil. Adapun dampak riba bagi masyarakat, yang pertama, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak keadilan ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang, mengurangi kesejahteraan masyarakat. Nah, pembahasan yang keempat, kepemilikan dalam Islam. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al-mil, yaitu penguasaan terhadapnya dan bebas melakukan tasarruf padanya. Al-mil juga berarti sesuatu yang dimiliki dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam Islam. Diterangkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya kepunyaan Allah lah kerjaan langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Maidah ayat 120. Dan secara umum, ulama fikih membagi kepemilikan menjadi dua bentuk, yaitu al-mil dan al-tam, yaitu kepemilikan yang sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak terkait dengan harta tersebut di bawah penguasaannya. Al-mil an-nasyid atau kepemilikan tidak sempurna, yaitu apabila dalam kepemilikannya terdapat kepemilikan seseorang atas manfaat harta tersebut, namun masih di bawahnya penguasaan orang lain. Mengenai klasifikasi kepemilikan menurut ketentuan Ibnu Taimiyah, yaitu hak milik individual atau private property. Adapun sebab kepemilikan dalam Islam, ihrasul muhabat, al-ukhud atau perjanjian, al-khafiyah atau pewarisan, dan al-tawud min malkuk yaitu berkembang biak. Adapun pembahasan yang terakhir atau yang kelima tentang peran negara dalam ekonomi Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Dan fungsi negara dalam ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama, penegakan hukum syariah. Yang kedua, distribusi keadilan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Yang keempat, perlindungan konsisten. Dan yang kelima, investasi infrastruktur. Dan dalam sistem ekonomi Islam terdapat 5 nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkat laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, zakat. Yang kedua, pelanggaran riba. Yang tiga, kerjasama ekonomi. Yang keempat, jaminan sosial. Dan yang kelima, peran negara. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.